Jadi namanya bukan Syajaratul Khuldi, itu nama yang diberi oleh setan untuk memujuk Nabi Adam. Masalah tadi, masalah surat An-Namli itu memang semut. Nabi Sulaiman itu diberi kekuasaan Allah untuk bicara dengan binatang, bicara dengan burung hudhud, bicara dengan binatang-binatang lain, itu jelas dalam Quran. Dan tentara dalam Al-Quran itu, yang diceritakan Al-Quran itu, surat An-Naml itu memang semut, tentara semut yang bilang kepada tentaranya, minggirlah kalian, karena Sulaiman lewat supaya kalian tidak diinjak. Ini Sulaiman dengar, dia fataba sama bawahikan, dia ketawa. Kenapa? Itulah mukjizat Nabi Sulaiman, dia bisa mendengar, faham bahasa binatang, semut, burung hudhud. Ini jelas dalam Quran, nggak bisa kita majas-majaskan begitu. Maka saya bilang sama Gus tadi, yang mutasyabihat biarkan mutasyabihat, yang majas bisa majas, yang jelas-jelas kita yakini aja, nggak usah kita tundukkan logika kita dengan Quran. Jangan Quran kita tundukkan kepada logika kita. Kalau nggak masuk logika kita yakini Quran itu begitu. Jangan kita, tadi katanya nggak usah ngatur-ngatur Allah, tapi malah Gus malah mengatur Allah di sini. Mengatur Allah, berusaha melogika-logika Al-Quran. Jelas. Pak Ustadz Ahmad gini ya. Itu jadi yang mengatakan apa Syajaratul Khuldi itu sebenarnya bukan Allah tapi iblis kan ya? Bukan setan, iblis. Jadi iblis ini Adul luka. Saya itu hanya menasihati kamu lo Adam. Itu kan itu bahasanya. Kalau bahasa kitanya sebenarnya kamu itu kalau makan ini nantinya kamu kekal. Iya. Itu bahasanya kan gitu bahasa sebenarnya. Iya. Itu tapi dari tipuan Allah setan. sendiri tidak ada. Ya. Gitu. Dari Allah nggak ada. Allah hanya bilang jangan kamu dekati pohon ini. Cuma kata iblis, tahu nggak kamu kenapa kamu dilarang mendekati pohon ini? Karena kalau kau makan buahnya kau kekal di surga. Allah nggak mau kau kekal. Di sini tertipunya Adam dengan Hawa. Itu maksudnya. Jadi nggak usah yang sudah jelas-jelas, nggak usah kita logikan, kita lari-larikan, nggak usah. Maka saya bilang ya muhkamat biarkan muhkamat. Yang insya Allah saya paham bahasa Arab. Saya 14 tahun belajar bahasa Arab kok. 7 tahun di Gontor, 7 tahun di Mesir. Insya Allah saya paham. Abah saya izin turun dulu bah, ini ada kerja sedikit. Oh ya, terima kasih Pak Ustadz Ahmad ya. Baik, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sehat selalu Pak Ustadz Ahmad. Salam buat keluarga. Lanjut. Kang Rai, gimana Kang Rai? Oh iya, silakan Bu Patiah mau ditanya. Apa tuh Bu Patiah? Assalamualaikum, Abah. Yuk. Aku mau bertanya sama Gus Batik. Gus, malaikat itu kan katanya tercipta dari nur cahaya ya, dan tidak mempunyai nafsu. Apa seperti itu, Gus? Malaikat? Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, tidak mempunyai nafsu. Terus kenapa waktu Fir'aun tenggelam itu ingin mengatakan satu kalimat lalu betul waktu mau membacakan kalimat aku iman kepada Tuhannya Nabi Musa, lalu malaikat Jibril itu memasukkan pasir ya, tanah kalau nggak salah ya, lumpur itu ke dalam mulutnya. Ya karena perintah Allah. Karena perintah Allah. Ya iyalah. Maksud saya tadinya saya berpikir begini kan. Kehendaknya sendiri gitu ya? Iya, kehendak malaikat itu sendiri. Padahal kan setahu saya malaikat itu tidak mempunyai nafsu gitu. Enggak. Malaikat itu tetap di segalanya karena waktu itu kan kalau dicerita bahwa Jibril tidak menginginkan kalau Firaun itu menjadi beriman kepada Allah, maka dimasukkanlah ke dalam mulutnya itu lumpur itu ke dalam mulutnya Firaun supaya dia tidak sempat
Ucapan iman. mengucapkan kalimat seperti itu gitu. Tadi saya bertanyakan kan seorang malaikat itu tidak punya nafsu, tetapi kenapa malaikat Jibril itu memasukkan Gini, yang Mbak. Jadi gitu. membayangkannya begini, Bu. Membayangkannya. Ketika itu narasi itu keluar adanya di Quran, itu Allah yang berbicara. Gitu loh. Betul. Iya kan? Karena cerita kan kalau kita mendapat cerita-cerita itu kan seperti itu ya. Bahwa malaikat Jibril itu tidak rela ketika Fir'aun mengucapkan itu karena dia terlalu zolim kepada umatnya Nabi Musa seperti itu. Dan kalau ceritanya kan seperti itu, Bah. Makanya saya berpikir begini, malaikat Jibril kok ada rasa, Ada punya nafsu rasa, gitu. ada rasa nafsu yang tidak suka gitu kepada itu. Karena kan ceritanya seperti itu tuh, Bah, yang saya dapatkan. Iya. Gitu. Betul. Jadi, nah karena kalau kita memahaminya bahwa itu adalah yang menceritakan bukan Allah, lah itu mungkin bisa jadi. Kan? Ini yang menceritakan Allah kan. Jadi memang Allah sudah kalau bahasa itu menubuatkan menentukan bahwa nanti mayatnya ya Firaun ini akan diawetkan dan untuk menjadi pelajaran bukti, kan, menjadi bukti. Itu Pelajaran bagi orang-orang. Maka cara merintahnya Allah ke malaikat itu ya dengan cara Allah juga. Itu enggak bisa kita kapan Allah memerintahkan lalu kapan eksekusinya, enggak begitu. Iya, karena kalau diceritakan kita kan ceritanya mendengarnya seperti itu apa? Bahwa malaikat Jibril itu tidak rela. Enggak nanya dulu ke Allah gitu. Tidak rela ketika Fir'aun itu akan mengucapkan kalimat itu, makanya disumpahlah mulutnya itu kan bahasanya seperti itu. Makanya saya bertanya kok malaikat kan dari nur cahaya tidak mempunyai nafsu gitu, seperti itu Abah. Iya. Betul. Dan segala rupa yang dilakukan oleh malaikat itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah terstruktur oleh Allah itu. Betul. Maka samina wa ta'na gitu. Nah, makanya gini, Mbak, banyak sekali cerita-cerita tentang entah itu tentang Rasulullah, tentang para nabi itu, terkadang yang menceritakan itu terlalu didramatisir kan. Bahasanya nggak sesuai dengan cerita yang aslinya. Kadang-kadang seperti itu, kita sebagai yang fakir ilmu kadang-kadang suka bingung sendiri, Bah. Iya, karena gini loh, orang penyampai itu udah diramu, Bu. Udah diramu. Contohnya qaulu subhanaka wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu kalau yang menyampaikan nggak gitu juga, dibaca dulu itunya dari Allah. Bahkan malaikat bukan dibacakan dulu kan, lalu nanti diulang oleh si penyampai itu, nih bahasanya kayak gini, itu kan ngelesnya malaikat itu juga pakai ilmu juga ternyata, itu kan. Nggak, kalau ngomong nggak bisa kan nggak etis juga. Kayak kisah Nabi Adam aja kan, di surga itu dia iblisnya itu berbentuk seperti ular kan, jadi digambarnya kalau di Syarah Fathul Mu'in apa-apanya itu Kang Rai yang dikaji oleh Gus Bahata, itu enggak begitu. Seolah-olah seperti itu, sedangkan di surat At-Taha aja mengatakan bisikan kan. Nah jadi lain lagi. Nah, itu gini ya. Jadi kalau di Syarah itu yang saya dengar di Gus Bahata itu, jadi si iblis ini masuk ke mulut ular kan itu. Nah, karena yang dilarang kan iblis, maka ketika ular itu masuk, maka ya nggak dilarang kan gitu. Lalu sampai di dalam, nah iblis ini menyerupai, ya tahu sebetulnya Nabi Adam juga bahwa itu adalah iblis, nah, gitu kan. Nah iblis ini nangis, terseduh-seduh. Nah yang namanya orang soleh mendengar tangisan orang itu kan, ada tangisan itu kan ikut ternyuh. Lalu ditanya, kenapa kamu sedih? Nah, itu tuh ada interaksi tuh. Saya itu sebetulnya cuma mau nasihatin kamu lu Adam. Kamu itu kalau sama aku tuh tuan aku. Itu sebetulnya
yang namanya pohon itu, kalau kamu makan buahnya, itu kamu akan kekal sebetulnya. Kata Nabi Adam kan dia, enggak, saya dilarang kok itu. Itu kan apa namanya aturan dulu, sekarang enggak. Nah di situ ada interaksi kalau di dalam, maka ada syarahnya kan. Jadi disyarah lagi gitu kan. Jadi maksudnya dengan melalui apa pensaringan hadis dan lain sebagainya, maka ada kitab syarah Muslim, syarah Fathul Mu'in dan lain sebagainya itu nanti itu bagiannya para ulama itu. Nah kalau kita tuh nggak menerima ininya. Nah di situ adapun was-wasnya ada, maka sampai sekarang itu ada namanya ilmu apa namanya hipnotis. Nah kan itu. Nah cara menyampaikan was-wasnya itu ya dengan cara menyampaikannya dengan melalui media bahasa. Nah, maka ada orang kan di hipnotis itu, dengarkan saya dan nyampaikan yang lain, terus dengarkan, hitungan 1, 2, 3, 4, langsung kamu meneruskan sampai 100 dan jangan hiraukan yang lain. Itu kata-kata hipnotis itu mengelabui, berusaha untuk menguasai bawah sadar. Nah, bawah masa itu kayak begitu. Kalau kita gambarkan sekarang gitu, was-wasa diberikan kewaswasan. Contohnya kalau begini loh, Bu, ini kan malam Selasa nih. Biasanya itu di pohon itu nanti ada genderuwo. Nah, padahal Bupati nggak percaya tadinya. Tapi karena dengan ucapan saya yang ada mengandung hipnotis tadi, sehingga timbul was-was Bupati, apa iya, apa enggak ya? Apa iya, apa enggak, mulai itu. Nah, itu Pak was-wasa itu gitu. Nah itulah, makanya akhirnya orang itu akan terkungkung atau terkuasai oleh bahasa verbal atau dengan verbal saya. Padahal di dalam verbal itu mengandung hipnotis itu tadi. Maka ada hadis ya Rasulullah yang mengatakan sebenarnya sihir itu ketika orang terpesona dengan ucapan kita itulah sihir sebetulnya. Nah itu, wallahu alam syawab. Kang Rai gimana Kang Rai? Nanti ke Gus Betik terakhir. Ya, Bah. Gimana tentang malaikat tadi ya? Iya. Ya, kalau saya tetap berpemahaman begini ya, Bah. Malaikat itu diberi akal, mampu berpikir, tetapi tidak diberi hawa nafsu. Misalkan keinginan makan, minum, lapar, beristri, berumah tangga itu enggak ada. Di mana dalilnya kita tengok ayat lain surat Al-Baqarah ayat 30-nya. Ini yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, nah ini para malaikat berpikir mereka, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Iya. Ini Allah sendiri yang menjelaskan bahwa mereka mampu berpikir. Dengan akal pikiran malaikat Jibril pun setelah menyaksikan kekejaman Fir'aun, dia pun ada rasa ini ya kurang ajar banget gitu kan ya. Kemudian Allah segala sesuatu yang terjadi itu benar kata apa tadi adalah kehendak Allah. Nggak mungkin itu adalah kehendak manusia sendiri. Ketika manusia itu ada free will, ketika malaikat itu enggak. Free will itu kepilihan bebas. Ketika malaikat ini tentunya atas kehendak Allah, ya atas perintah Allah sama halnya. Ketika malaikat Jibril ini tiba-tiba diberi rasa keinginan untuk menyumpal mulut Fir'aun itu dengan pasir laut, dan itu terbukti menurut para ahli ya. Lah tentang priwil itu sendiri Kang Rai, saya juga masih ini loh. Priwil ini apakah dengan ketika itu, ini kalau kita percaya manusia itu banyak priwil, gitu, bolehlah pilih. Saya itu boleh menuruti Gus Betik lah saya nih, mengikuti Gus Betik. Apakah kita ini
ini kan apa? Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum. Kaum di sini yang dimaksud manusia. Iya, iya, gitu loh. Lalu Jadi- apakah tidak tahu Allah itu nanti bawakan nasib akhir kita? Kan tahu juga. Tahu apa? Tapi Nah, kita makanya. di kalangan kita itu meyakini bahwa Allah itu memiliki satu sifat yang yaitu jaiz kan apa? Nah, kalau ke situ masuk. Maksudnya, privilege itu begini loh. Aku sebetulnya lama tuh berpikir, saya punya privilege nih. Seandainya nih, saya punya privilege. Nah, saya ingin, ke Kerawang lah. Nah, nanti niat saya di sini mau beli HP. Padahal saya tidak mau beli HP. Saya mau hanya jalan-jalan ke alun-alun. Itu kan privilege. Dan pertanyaannya, apakah Allah tidak tahu hal itu? Nah kan gitu akhirnya. Nah maksudnya apa namanya? Privilege itu di wilayahnya hatta apa namanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kan hanya berusaha saja. Berusaha itu privilege, hanya berusaha saja. Bukan untuk menentukan sesuatu hal. Privilege itu. Dan bahwa orang itu sedang kalau kita apakah iya Allah tuh nggak tahu keinginan kita yang saya sembunyikan? Tetap Allah tahu juga. Gitu kan? Nah ini nanti kalau memahaminya maka hatta juga ma bi anfusihim itu kita itu hanya mempunyai Saya usaha ingin saja. mencontohkan begini lagi apa malah. Ya, Ketika Nabi Adam itu sudah dikehendaki Allah free will ya kan. Sudah dipesan, janganlah kamu mendekati pohon ini. Saya lanjut yang tadi dulu ya, Mbak Fatia. Ya itu terusin. Saya datanya Ya, ya. itu nanti ayo. Sampai 2 tahun mau saya jekat itu. Ya, enggak maksudnya yang tadi kan itu sumber dari kisah Israiliyat apa? Iya, Dari boleh, Al-Quran nggak dan apa-apa. hadis. Kalau dari Al-Quran dan hadis, maka bisa kita pelajari kalimatnya, teksnya. Iya. Karena itu bersumber dari kisah Israiliyat, ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, boleh kita percaya. Itu pun nggak boleh 100% kita benarkan. Jadi di sini posisinya tentang malaikat Jibril menampol dengan pasir itu kan ya. Kita umat Islam berpandangan seperti itu. Tidak boleh membenarkannya 100%. Kemudian ketika Nabi Adam diberi free will, ketika dia diberi peringatan kan apa? Jangan kamu sekali-kali mendekati pohon ini. Ini kan sudah peringatan. Dia Iya. punya hak pilih. Betul. Beliau menurut kisah Israiliyat ya. Ibu Hawa lah yang membujuknya, bukan menyalahkan kaum Hawa ya. Ibu Hawa ini diiming-imingi oleh iblis. Bisikan iblis, ada yang memahami bisikan iblis, ada yang memahami iblis itu masuk melalui tubuh ular. Kan bisa toh, iblis ini sebangsa jin, bisa merasuki ke badan manusia kan, apalagi hewan. Semacam itu. Ada yang berpendapat dari tafsir itu hanya bisikannya sampai ke dalam surga. Bahwa pohon ini yang dimaksud itu bisa membuatnya kekal. Kalau kamu ingin tinggal selamanya di sini, maka makanlah pohon ini gitu kan. Lalu Ibu Hawa membujuk. Nabi Adam sudah menolak menurut kisah. Tapi akhirnya karena istrinya memaksa, akhirnya diambilkanlah itu. Nah, ini apa? Sebenarnya kalau memang Allah itu tidak maha tahu dan maksudnya begini, memberi kebebasan dia mau melanggar ini atau tidak kan dia punya pilihan. Tetapi endingnya tetap saja dia akan memakannya kan, tetap memakannya. Dan itu sebagai perantara dia akan diturunkan ke bumi sebagai pemimpin bumi. Anak keturunannya, cucunya, bahkan kita ini pemimpin bumi, pengelola bumi kan. Penelayan, mengelola laut, mengambil ikan, petani, mengelola tanah sawah kayak gitu ya. Ini bukti bahwa walaupun manusia diberi free will, setiap ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah itu disebut kodok ya, Iya. rukun iman yang kodok. Maka tetap aja
itu akan terjadi atas kehendak Allah. Tujuan utama Allah kan Allah ingin menciptakan Nabi Adam ini sebagai penghuni bumi. Tujuan utamanya itu. Walaupun ada free will, tetap aja dengan melanggar memakan buah pohon ini, beliau akhirnya diturunkan ke bumi sesuai dengan rencana Allah. Itu ketetapan qada. Walaupun manusia ada free will-nya. Ya. Ya, Kang Opik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lembek temen gue. Iya. Lanjut, Bah. Ya, masalah itu. Priwil itu. Hanya kita tuh hanya punya dikasih usaha saja kan. Hanya usaha saja. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita tinggal milih saja. Mau takwa monggo, mau fujur monggo. Ini kan. Nah, tapi toh endingnya sebetulnya gitu ya, tetap ketentuan qadanya Allah itu tetap ada. Nah itulah, maka kita tidak terjebak terhadap mujassimah, juga tidak terjebak pada jabariyah. Nah kita itu wasatiyah kan gitu. Gitu maksudnya. Bagus, Betik. Apa, Bah? Apanya yang mau diteruskan? Yang mana? Tentang itu apa namanya? Priwil. Orang yang tadi aja belum beres kok ke priwil. Semoga yang mana? Ya. Boleh. Assalamualaikum Makanya warahmatullahi wabarakatuh. masalah pertanyaannya mengembang. Ya. Nanti Lanjut, saya lanjut. masuk ya, Pak. Ada Ya, monggo. banyak pelajaran nih dari kisah Nabi Adam ini, banyak pelajaran yang bisa kita petik gitu. Monggo. Jadi begini, ya, aku kan sudah bilang bahwa Al-Quran itu dijelaskan oleh Gusti Allah Agung sendiri, ada ayat-ayat yang mukamat dan mutasabihat. Itu kita setuju karena Al-Quran bilang begitu. Sama seperti kullu bid'atin dolalah, kita setuju. Tapi nanti di lapangan itu terjadi perbedaan. Ada yang bilang amalan ini bid'ah, ada yang bilang tidak. Begitu juga tentang ayat-ayat Al-Quran. Nanti kita itu akan berbeda ketika menentukan ini mukamat atau mutasabihat. Tetapi ada ayat-ayat yang mukamat dan mutasabihat itu kan kita akan setuju. Kalau nanti kita di lapangan ternyata berbeda menentukan yang ini katanya mukamat menurut dia, menurut aku mutasabihat, di sanalah letak pertarungan intelektualnya, gitu loh. Ya, pertarungan intelektual itu parameternya akal, logika, nggak boleh dibawa ke Tuhan, nggak boleh dibawa ke mukjizat, karena secerdas apapun akal, logika itu tidak akan mampu menyelesaikan tentang mukjizat, tentang Tuhan. Jadi kalau dibawa, oh itu Tuhan memulai kebijakan, oh itu mukjizat, ya sudah diam, nggak usah diskusi. Telan aja itu Quran seperti itu. Logika mana ada semut bisa ngomong itu loh. Nggak ada sih. Aku ingin mengajak, memang ini perjuanganku ya, makanya aku bilang Islam rasional. Dan aku juga sadar kalau ada orang-orang terkaget-kaget dengan kerangka berpikirku tentang Quran. Dan ini nggak ada di kajian-kajian di masjid-masjid, di pondok-pondok yang itu sudah mainstream, nggak ada. Ini anti mainstream memang. Tapi bagaimanapun, ya ini tetap aku lakukan sebagai bentuk perjuanganku supaya kita tidak terjebak dengan pemahaman yang harafiah padahal itu tidak harafiah. Kan aku sudah jelaskan tadi. Di sini adalah mencicipi pohon. Pohon dicicipi itu loh, logikanya gimana? Yang dicicipi itu mesti buah, tapi Al-Quran mengatakan pohon. Coba, gimana? Aku mau tahu orang yang katanya sudah belajar bahasa Arab di ujung dunia, coba jelaskan sama aku. Dimanapun yang dicicipi itu buah, bukan pohon. Tapi ini pohon, berarti kan itu sesuatu yang harus kita mengembangkan daya nalar intelektual kita. Ini bahasa ini gimana maunya gitu. Terus yang namanya
daun-daun surga itu seperti apa? Apakah terus memang daun ada surga? Kenapa? Ditunjukkan nanti pakaian. Ya, itu di surat 7, surat Al-A'raf itu ya. Ya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi pakaian takwa itu yang lebih baik. Demikian sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Jadi, dekonstruksi yang aku bangun tentang penafsiran Adam dan Hawa itu adalah kita itu malu kalau berbuat dosa. Makanya Kanjeng Nabi ngendikan, kalau kamu nggak punya malu, lakukan saja apa yang kamu mau. Itu loh maksudnya. Bukan telanjang, nampak titiknya, nampak ninitnya. Ngapain juga malu orang sama istrinya, sama suaminya. Nggak ada orang lain di surga kok. Sama kita di dalam kamar. Aku di dalam kamar mau telanjang, mau jengking sama istriku, nggak ada masalah, orang nggak ada yang tahu. Nah, kalau di surga, makanya aku tanya, di surga ada siapa? Nggak ada siapa-siapa. Nah, ngapain malu? Berarti malu yang dimaksud di situ bukan malu harafiah itu, tapi malu ketika kita melanggar perintah-perintah, larangan-larangan dari Allah. Itu kita ada malu. Maka aurat kita terbuka kalau kita melakukan dosa. Maka nanti kan itu diperintahkan penyelesaian istighfar. Kanjeng Nabi Adam bertobat, istighfar dari dosa-dosa itu. Sehingga kenapa? Malu. Jadi telanjangnya itu bukan telanjang itu. Maka dijelaskan, sebaik-baik pakaian itu adalah takwa. Kalau dijelasin jangan ngambek dulu. Mau diterima mau enggak kan urusanmu, tapi jangan ngambek dulu. Orang belajar bahasa Arab, iya belajar bahasa Arab, tapi ketika belajar bahasa sastra, belum tentu dia punya kemampuan sastrawi. Gitu loh. Ya, jadi episode yang dibangun dalam kisah Adam itu adalah kalau kita melanggar hukum-hukum Allah, maka suasana jannah itu hilang dan kita telanjang, kita malu. Maka penyelesaiannya apa? Kamu bertobat dengan cara apa? Istighfar. Ya. Dan sebaik-baik pakaian untuk menutupi malumu itu kamu takwa. Takwa itu apa? Itu urusan Abah yang menjelaskan apa itu takwa. Oke, semoga semua ngerti apa aku maksud. Nggak harus kalian terima, tapi ngerti saya tak maksud. Ya, ojo ono uang ngomong harus semut. Sejak kapan semut bisa ngomong? Sejak kapan burung bisa ngomong? Jangan dibawa itu mujizat. Dan mujizat nggak usah diskusi, kan otak nggak sanggup. Kalau itu sudah dipahami itu mujizat, nggak usah diskusi. Itu kawasan transrasional. 1 dibagi 0. Bukan kawasan 1 dibagi 2. Gitu loh. Ya, jadi gitu. Aku ingin kita expand gitu loh. Kita expand, kita cerdas memahami Al-Quran. Jadi dia nggak jadi dongeng. Kalau kajian-kajian kita seperti itu saja, jadi dongeng. Padahal Al-Quran bukan dongeng. Tapi karena salah kita memahaminya secara harafiah, jadinya dongeng. Kan aku sudah gambarkan, kalau kalian pergi ke Singapura, di sana banyak singanya enggak. Kalau kalian pergi ke stasiun semut, di sana banyak semutnya enggak. Apakah yang jual tiket di stasiun semut sana semut? Yang hilir mudik itu semut? Kan jadi kacau. Lembah Namel itu adalah nama, bukan berarti itu semut diajak ngomong. Gitu loh. Kok semut diajak ngomong? Gitu. Itu dari aku, sorry kalau aku ngomong serius seperti ini, tapi hatiku baik kok ya. Kalau nggak percaya kita ngopi bareng bisa. Itu Putra Slepes sudah tahu lah siapa aku karena dia sudah ikut kajianku di channel YouTube. Itu dari aku ya. Tetapi aku bilang tadi ini memang berat untuk diterima kalau mereka tidak mempunyai sebuah wawasan yang cukup minimal. Oh ini ada pemahaman baru begitu ya. Gitulah. Jangan langsung a priori gitu. Oke, matur nuwun saya kembalikan kepada Abah ya. Jadi garis kuncinya Abah ya. Seperti hadis Kanjeng Nabi, apabila kamu tidak punya malu, lakukan apa yang kamu lakukan. Konteksnya itu relevansinya di sini. Jadi kita telanjang kalau kita malu. Supaya kita nggak telanjang, jangan berbuat dosa. Jadi bukan daun-daun surga, ada daun surga lebarnya berapa meter untuk sempak gitu. Nggak gitulah ya. Oke, lagi pula Kanjeng Nabi kan sudah bilang bahwa surga itu belum pernah terlihat oleh mata, terbetik oleh hati. Gimana itu? Apakah hadis itu mau dibuang? Nah, makanya kan heran. Kalau ada orang tanya, Gus Beti itu nerima hadis atau enggak? Itu aku heran juga. Ya.
Jadi kalau konteksnya Kanjeng Nabi Adam di surga, bagaimana dengan konteks hadis ini? Kanjeng Nabi mengatakan tidak pernah terlihat oleh mata, terbetik oleh hati siapapun. Tiba-tiba Nabi Adam di surga. Paling-paling nanti apologetiknya itu pembelaannya, oh ini surga yang lain, ya wis kak karepmu ngono. Monggo Pak, matur nuwun.